siang berkah dalam. Saya kalau mawi besok Indonesia Vinci, namun pertandingan sepindah menikah wawasan itu dan menikah wawasan enggang saestu mirunggan kalau mawi pun asal betul. Kagak pun simak malih. Untuk bacaan yang pertama wawasan enggang sepindah dikisahkan kapan manusia itu jatuh pertama kali jatuh dalam dosa lewat seorang perempuan yang bernama Hawa. Kemudian merembet ke suaminya, kata ke pasangannya Adam. Mengapa Adam ketakutan? Karena berbuat dosa, telah melanggar larangan. Artinya dosa membuat relasi kita dengan Tuhan rusak. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Ular atau sawer di sini tadi itu adalah setan, jelmaan dari setan. Kepalanya setan, Lucifer bilangnya. Maka Bapak Ibu jangan bermain-main dengan setan. Jangan berdebat dengan setan, ya. Karena setan itu jago berdebat loh. Jangan adu fakta dengan setan, ya. Karena setan itu pinter memutar balik fakta. Contohnya pada kitab Kejadian ini. Betapa dahsyatnya sebenarnya di bacaan-bacaan sebelumnya kalau nanti dia teliti, betapa dahsyatnya setan memutar balik fakta. Oh ya saja Tuhan tidak boleh kamu makan ini, kamu dilarang makan ini. Sebab kalau kamu makan buah ini, kamu akan menyamai Tuhan. Maka kamu jangan makan buah ini. Inilah setan berusaha memutar balik fakta, dan itu terus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas bagaimana melawan setan? Lawanlah setan dengan cinta. Lawanlah setan dengan rendah hati. Karena setan tidak punya cinta dan setan tidak punya kerendahan hati. Gereja Katolik mensejarahkan bahwa setan itu bukan berasal dari api, tapi setan itu berasal dari malaikat yang intelektualnya sering melebihi manusia atau melebihi manusia. Harus hati-hati. Jadi malaikat yang menghujat, yang menggugat Tuhan menjadi setan. Itu gereja Katolik. Jadi setan itu berasal dari malaikat. Maka cerdas-cerdas luar biasa. Saya sedikit kesaksian ketika saya membaca Injil tadi tentang dosa yang tidak bisa diampuni, betul-betul merinding luar biasa. Bacaan ini saya renungkan sejak tadi malam. Sejak hari Jumat malam. Karena setiap Jumat saya latihan lektor bersama kawan-kawan, saya renungi betul. Dan saya ingat dengan sukacita bahwa hari ini saya akan bertemu dengan saudara-saudari saya yang berkasih di Purwokerto. Saya renungkan betul. Coba, ada yang dahsyat, bersyukurlah kita menjadi orang Katolik. Jarak bacaan satu dengan Injil itu ribuan tahun loh Bapak Ibu. Bacaan satu itu kan kita Kejadian. Sementara Injil ini ketika Yesus Kristus, ribuan tahun jaraknya, tetapi apa? Terbukti. Oke. Sangat terbukti. Kenapa? Tuhan mendidik, Tuhan bersabda bahwa keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan kamu. Dan itu terbukti, sinten? Maria. Maka sebenarnya dalam waktu Maria itu biasanya parfumnya ada menginjak ulang. Nah itu sumbernya dari bacaan satu ini kalau lihat pemirsa. Kenapa di Patung Maria itu menginjak ulang? Artinya apa? Maria mengalahkan setan. Maria juga boleh dikatakan Hawa kedua, ibu Hawa yang kedua, tapi ibu yang tidak dikalahkan oleh setan. Poin pertama. Kalau kita cerita Maria, pasti kita ingat doa Rosario. Ada bulan Oktober. Ya, kalau Rosario Oktober, kalau bulan Maria, Mei ada sejarahnya masing-masing, tapi tidak saya ungkapkan di sini, makanya tidak boleh libur kali jam. Itu ada perbedaannya yang jelas. Kalau bulan kita doa Rosario satu prinsip supaya terjadikan nanti ditanya, nanti suatu ketika akan saya kupas rinci sekali. Nanti kita bicarakan pada saat nanti saya akan sowan lagi untuk bercerita moderasi beragama, tapi tidak di sini. Intinya saja bahwa doa Rosario
bagi umat Katolik bukan berdoa kepada Bunda Maria. Poin pertama. Saya ulangi. Kita sembahyang tasbih, berdoa rosario itu bukan berdoa kepada Bunda Maria, kita berdoa kepada Tuhan. Nah terus Maria, kita berdoa rosario itu artinya berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria, kemudian melalui perantara juga diperantarakan oleh putranya Yesus Kristus. Betapa luar dan dasarnya doa rosario. Pernah suatu ketika orang-orang bangsa Kristen diserang oleh kerajaan Turki yang di atas kertas hancur, orang-orang Kristen hancur, sudah hancur, jumlah dan hadisnya kalah jauh. Tanya apa? Doa rosario sampai paus juga doa rosario terus menerus. Akhirnya pasukan dari Turki tadi bisa dikalahkan. Itu ada dalam buku sejarah. Maka lahirlah bulan rosario pada bulan Oktober. Kalau bulan Maria nanti ada sejarahnya sendiri. Tapi Bapak Ibu, yang jelas dalam bacaan kedua ada pesan yang luar biasa. Pesan yang luar biasa. Yang kalau saya baca sebentar lagi, beberapa baris saja. Awit sing kasat moto mung liwat sawetara mangsa. Balik sing ora kasat moto itu langgeng. Artinya apa? Ya dunia ini hanya sementara. Yang kelihatan ini adalah kasat moto. Itu artinya apa? Yang kelihatan ini sungguh hanya sementara. Yang tidak sementara atau yang abadi apa? Setelah hidup melalui kematian, itulah yang abadi. Maka Bapak Ibu kalau mengalami susah atau mengalami senang, itu adalah satu paket. Susah itu hanya sebentar, jadi rasa gratis banget. Bahagia juga hanya sebentar, rasa lakak-lakak yang siro lagi bunga. Siro ojo lakak-lakak yang lagi bunga. Ini apa? Jangan berbahagia berlebihan, itu juga sebentar. Sedih juga sebentar. Karena semua yang ada di dunia ini hanya sebentar. Jadi bahagia sedih itu bisa melar dan mungkrek. Melar, contoh yang melar. Saya bersyukur ketika saya punya sepeda motor baru. Bahagia sekali. Ini udah datang gue mantol. Akhirnya saya pengen mobil kan. Kalau terpenuhi saya punya mobil, saya bahagia. Mobilku kok ketuan ya. Pengen sing anyar. Itu melar, keinginan kita melar terus. Ketika mungkret, waduh, saya satu mobil ya wes lah, motor rasa ya wes lah. Itu namanya mungkret. Jadi hari ini saya mendapat apa ketika kita syukuri ya akan menjadi kesedihan. Maka saya mengatakan, Bapak Ibu boleh kita catat bersama-sama setelah renungan saya kecil, bahwa kebahagiaan itu berbanding lurus dengan rasa syukur. Konsentrasilah apa yang Anda miliki, bukan konsentrasi apa yang belum kita miliki. Baru gitu ini kok konsentrasi, mana stres, mana susah. Kalau susah akhirnya kita terus hati kita patah. Bapak Ibu sering mendengar ini kasus banyak orang bunuh diri karena apa? Karena namanya dalam teori psikologi itu adalah nihilisme. Nihilisme itu adalah orang yang merasa tidak ada gunanya, sudah tidak berarti bagi siapapun, merasa tidak dibutuhkan, merasa menderita terus-menerus, merasa Tuhan tidak memperhatikan. Ini adalah nihilisme dalam teori psikologi. Akhirnya apa? Bunuh diri. Dia merasa bahwa bunuh diri adalah mengakhiri semua masalahnya. Iya, masalahnya berakhir betul dengan bunuh diri. Tetapi dia mendapat masalah yang baru yang tidak akan terpecahkan lagi dalam bunuh diri. Nanti saya akan ungkapkan juga, ini saya judulnya saja sebentar. Jadi ada konsoliasi. Konsoliasi itu artinya perasaan bahagia, perasaan senang. Ikut ibadah itu ayo, armatan ibadah terus semangat. Itu namanya penjenengan merasa dekat dengan Tuhan. Supaya rosario boyo sebelum pengen 10 ora apa-apa, karena ayo merasa dekat dengan Tuhan. Ini namanya perasaan konsoliasi. Kebalikan dari konsoliasi adalah delusi. Delusi itu adalah saya ke gereja kering rasanya, kaki ngomong apa, hobi ini apa, kok ngerti-ngerti wis lagu penutup. Tubuh
dan rohnya terpisah. Tubuhnya di dalam kapal, pikirannya terbang kemana-mana. Dan saya ke gereja itu hanya merasa terpaksa karena wajib, dan saya tidak pernah mendapatkan apa-apa, serasa gersang. Pernah mengalami apa? Jujur saya pernah. Dulu sering, lama saya mengalami itu. Ke gereja hanya menggugurkan kewajiban. Itu namanya orang yang sedang mengalami delusi, perasaan jauh dari Tuhan, perasaan sedih, perasaan tidak mendapatkan apa-apa, mau komuni ya hanya ritual biasa. Ke gereja hanya sekedar ritual. Tunggu tanggal mainnya sih, nanti kita akan kupas tidak di mimbar ini. Nanti saya akan kupas konsoliasi dan delusi itu bukan dari ajarannya Sulis loh, itu dari Santo Ignatius dari Loyola. Kebetulan saya sedikit mendalami nanti. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kasih pada bacaan Injil yang membuat saya bergetar adalah semua dosa diampuni, kecuali bunuh diri. kalau di sini dikatakan nyenyamah. Nyenyamah itu menghujat. Kalau orang menghujat pasti menolak. Karena dia, kita sering mendengar bahwa dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa menolak Roh Kudus. Kan? Saya bingung dulu. Wah, Jojo, aku terlibat dalam penolakan Roh Kudus sehingga dosa aku diampuni ya. Karena ternyata ada di dalam Injil ini mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu yang menolak Roh Kudus. Jadi saya terjemahkan menolak. Kalimat di dalam bahasa Jawa tadi adalah nyenyamah. Nyenyamah itu menghujat. Orang menghujat pasti nggak menerima kan? Begini Bapak Ibu, yang dimasukkan menolak Kudus. Bagaimana mungkin seseorang itu mendapat pengampunan ketika dia menolak kerahiman Tuhan? Maka nggak diampuni. Oh, dia diampuni nggak mau kok. Menutup hati rapat-rapat akan sebuah pertobatan. Bagaimana mungkin mendapat pertobatan? Inilah menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus itu artinya juga apa? Menolak kerahiman Tuhan. Walau sasih dalam Gusino kita tolak, kita buang, kita tidak menerima. Bagaimana kita dapat pengampunan kalau kita menolak? Ini yang dimaksudkan menolak Roh Kudus. Dosa apapun, dosa itu kan ada dua nih, dosa besar dan dosa kecil. Ya. Ada yang namanya martial, itu artinya dosa yang besar, ada dosa kecil. Ya, dosanya dalam maka di dalam dosa Katolik mengenal satu surga, dua menapa? Api pencucian, tiga neraka. Itu gereja Katolik mengenal tiga. Saudara-saudara gereja yang lain tidak. Gereja yang lain hanya surga neraka, pluk lah, naik, mau kecemplung. Kalau kita ada tiga. Api pencucian, api. Artinya apa? Kita dibersihkan sebelum bertemu langsung dengan Tuhan. Tersiksa iyalah, menahan kerinduan akan Tuhan. Maka gereja secara fungsinya, menurut tempat dan fungsinya itu ada tiga gereja Katolik itu. Gereja jaya, gereja menderita, dan gereja yang berjuang. Gereja jaya adalah ketika kita sampai di dalam kerajaan Allah, itulah gereja yang jaya karena sudah bersama dengan Tuhan. Gereja yang menderita adalah ketika kita nanti transit di api pencucian, di latung pangresian. Karena apa? Kerinduan kita kepada Tuhan ditahan. Gimana sih rasanya orang kangen? Coba gelisah nih. Saya sama ketika anak saya pergi rangga mulia-mulia yang mau tak injil, oh duduk. Ada rasa penyiksaan kan? Tapi penyiksaan yang tidak parah lah. Di api pencucian ada penyiksaan iya, tetapi penyiksaan yang berarti apa? Tertundanya kerinduan kita bersama dengan Tuhan. Kalau ada seorang yang mengatakan, ya api pencucian itu ya panas nih, ya mau hangat lah, orang kaya rokok. Kira-kira begitu katanya. Jangan protes loh, kaya ngerti-ngerti ya wae sini ya tahun aku. Ini namanya pengetahuan teologis nih, sanes pengetahuan empiris. Pramila berjalan ya ampun nyepeleke romo ora ndek bojo, ngandani wong ndek bojo yang ngerti-ngerti ya. Ora iso ngomong ra iso nglakoni, nek nglakoni nggih bojone bubar. Jadi ini pengalaman teologis. Romo itu juga ahli dalam berumah tangga, teologis bukan empiris. Sama penyair itu banyak teologisnya. Ketika saya menulis puisi tentang pelacuran misalnya, apakah saya harus melacur dulu? Enggak juga. Melihat orang lain,
jadi saya. Itu namanya pengetahuan teologis. Kalau pengetahuan empiris, saya melakukan, orang lain melakukan, mengalami. Tapi saya sungguh bersyukur, sama seperti di bacaan kedua tadi sudah jelas sekali ya, bahwa yang terlihat ini hanya sementara. Di dalam bacaan Injil ada 2 poin yang menggetarkan saya, tentang dosa yang menolak Roh Kudus dan tentang kalau saya simpulkan ini tentang pengusiran setan. Jadi dalam Injil ini kan ada cerita orang kerasukan ya. Ternyata orang kesurupan itu sudah ada sejak dahulu kala, sudah zaman Yesus. Para ahli kitab mengatakan bahwa mengusir setan dengan setan, Yesus mengatakan bagaimana mungkin setan diusir oleh setan gitu. Tambahan sedikit pengetahuan Bapak Ibu bahwa di dalam gereja pun juga ada ajaran resmi dalam pengusiran setan. Namanya exorcism. Jadi ini adalah gereja resmi Bapak Ibu untuk mengusir setan. Siapa yang punya kemenangan exorcism ini adalah seorang pastor yang ditunjuk langsung oleh Paus. Di Indonesia beberapa ada. Itu exorcism. Apakah orang awam nggak bisa mengusir setan? Bisa. 3 tokoh ini akan saya wartakan. Sebelum 3 tokoh ini dasar sekali untuk mengusir setan. Setan itu sangat takut dengan 3 tokoh ini. 1, Bunda Maria, sudah terbukti. 2, Santo Mikael atau malaikat Mikael. Dan yang ketiga, kita pernah menyaksikan beliau hidup, yaitu Paulus Yohanes kedua. Ya prosesnya sangat cepat untuk dinyatakan sebagai berita orang suci dan jadi satu. 3 tokoh ini, inilah kekuatan untuk musuh setan. Lucifer dan lain sebagainya, sebut 3 tokoh ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat ditakuti oleh setan. Yang jadi masalah kita lebih taat pada setan, itu masalahnya ya. Bagaimana mungkin akan mengusir ya. Kalau kita seperti setan, kita bergaul dengan setan, ya setan nggak akan pergi dengan kita, nggak akan pergi dari diri kita. Jangan bayangkan setan itu ada sesuatu memedi yang langsung kemudian mata kita mendelik-mendelik. Tidak hanya itu. Ketika kita menciptakan neraka di dunia, ya berarti kita sudah bersama setan. Terjadinya sampun nanti merasakan suatu. Bapak Ibu, untuk merasakan surga tidak harus menunggu mati. Seperti di bumi. Di bumi itu juga ada surga. Bisa nggak penjelasan menciptakan surga? Saged. Bisa. Ketika dia berbicara, ketika dia membantu orang lain dan menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan bagi yang Anda tolong, bagi Anda yang cintai, itu Anda sedang menciptakan surga. Tetapi kalau kalimat saya menyakiti, membuat orang patah, membuat orang murtung, membuat orang tersinggung, membuat orang marah, atau membuat orang menderita, sesungguhnya saya sedang menciptakan neraka. Banyak berdialoglah dan selalu bergaulah dengan Tuhan. Karena setan, hati-hati, setiap punya niat baik, detik itu juga setan akan menghampiri Anda. Pasti akan menghampiri, pasti tidak mungkin tidak. Karena setan memang tidak pernah ikhlas melihat kita berbuat baik. Eneng baik godane, mesti itu sudah. Jadi Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti terbebas dari setan. Kalau terbebas dari setan, jadi bukan terbebas dari godaan setan. Setan akan semakin banyak menggoda. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka setan akan semakin gencar godaan. Sekali lagi, setan itu cerdas. Dan setan itu sering menggoda dengan kepura-puraan, dengan berpura-pura menjadi orang baik. Setan pun bisa menyusup dalam lorong-lorong gereja, tapi membelokkan kita supaya jauh dari gereja. Setan cerdas. Maka cara yang melawan adalah bergaulah senantiasa, berdialoglah senantiasa, hiduplah senantiasa dengan Tuhan. Mugi linono Allah yang romo so yang udo tuin yang suci.